Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita jumpa lagi dalam segmen kabar baik, mendorong hidup lebih baik. Tentunya masih bersama saya, Romi Tita Hena. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya yakin saudara diberkati, saudara sehat, dan saudara bahagia, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu yang akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan maka akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan reba lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, yang berkata demi ilahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kasihmu yang hidup, hai Betseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita melihat bahwa situasi yang terjadi di dunia adalah krisis pangan mulai terjadi dan banyak orang mulai merasakan bagaimana mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Beberapa minggu yang lalu ada banyak orang di daerah sini di Bali yang dengan belas kasih membagi-bagi nasi bungkus atau nasi jinggo kepada orang-orang yang membutuhkan makan dan minum. Oleh karena kondisi situasi pandemi, jadi banyak orang mengalami kelaparan dan kehausan akan makanan dan minuman. Tetapi puji Tuhan, karena ada orang lain yang punya belas kasihan, yang diberkati oleh Tuhan, mereka dapat memberi untuk mereka yang tidak punya makan dan minum, sehingga mereka bisa menikmati, bisa bertahan hidup menghadapi situasi yang ada. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca bahwa akan ada sebuah krisis yang besar, bukan kelaparan akan makanan dan minum, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelaparan akan makan dan minum saja bisa membuat orang berusaha dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara supaya bisa bertahan hidup. Asalkan kampung tengah ini bisa terisi, mereka bisa melakukan berbagai macam hal. Datang ke toko emas, rampok toko emas, lakukan berbagai macam kejahatan yang lain, pencurian, dan berbagai macam hal. Asalkan bisa dapat makan, saudara, mereka masih bisa berusaha. Oleh karena itu yang sifatnya lahiriah. Tetapi jika nanti akan terjadi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan, maka Alkitab telah menjelaskan bahwa orang akan mengembara dari utara ke selatan, dari timur ke barat mencari firman Tuhan, tidak akan menemukan. Bahkan taruna-taruna, anak-anak yang cantik-cantik akan mati kehausan. Orang-orang yang datang menyembah kepada ilah yang lain selain daripada Tuhan, mereka akan mati dan tidak bangkit lagi. Saudara yang terkasih, kita mumpung masih ada firman Tuhan. Firman Tuhan belum diangkat, karena ada waktunya akan diangkat.
pewahyuan ini atau nubuatan ini akan digenapi, dan pada waktunya nanti ini semua akan diangkat, akan terjadi. Mumpung belum terjadi, saudara, setiap hari kita perlu merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, karena setiap hari Kabar Baik tetap memberikan saudara perenungan. Saudara, inilah waktunya. Saudara yang punya kuota bisa melihat, membuka, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada waktunya semua ini akan hilang lenyap. Saudara akan mencari firman Tuhan, tidak akan mendapatkan lagi. YouTube ini, segmen ini yang berbicara tentang Kabar Baik setiap hari akan hilang, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya mari saudara yang terkasih, ambil firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, tanamkan itu dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga pada waktunya kita tidak akan kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Karena kita benar-benar sudah terisi, mempersiapkan diri dengan baik, menjadi mempelai-mempelai yang bijaksana, wanita-wanita yang bijaksana, bukan wanita yang bodoh. Pada waktu dibutuhkan baru mereka pergi mencari, sudah terlambat dan tidak punya manfaat lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan kehidupan kita dengan baik-baik. Saudara punya Alkitab, baca itu Alkitab, saudara. Jangan hanya taruh di rumah, saudara yang kekasih. Hari Minggu baru datang bawa ke gereja, itu pun tidak dibaca lagi, saudaraku. Saudara mungkin di HP saudara punya Alkitab, di iPad saudara punya Alkitab. Baca Alkitab itu, saudara. Jangan hanya baca berita yang lain, baca WA dan informasi yang lain. Sempatkan dirimu untuk membaca 1-2 ayat setiap hari, saudaraku. Supaya apa? Kekuatan firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Iman kita tetap terisi, kenyang dan kuat oleh karena firman Tuhan. Tidak akan terjadi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya saudara datang kepada Tuhan. Minta kepada Dia untuk memenuhi kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dapat memberikan saudara kelepasan. Firman Tuhan dapat memberikan saudara kesembuhan, memberikan saudara jawaban, kepastian dalam kehidupan. Segala sesuatu ada di dalam firman Tuhan, saudara yang terkasih. Semua pertanyaan di dalam dunia ini, semua peristiwa yang terjadi, semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara datang dan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena waktunya firman ini akan diangkat dan kita tidak punya pilihan yang lain lagi, saudara. Sudah tidak bisa membaca Alkitab, sudah tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Kita hanya bisa datang kepada orang-orang pintar supaya mendongeng kepada kita, memuaskan telinga kita. Firman sudah diangkat. Mari kesempatan ini, saudara, kita kembali kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mendorong saudara supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan yang teguh, anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya segmen ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Doa saya tetap menyertai saudara-saudara, biar saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari saudara yang punya masalah dan persoalan, kita buka hati kita, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, dan kita akan berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang melihat tayangan ini, yang sedang mengangkat tangan oleh karena persoalan mereka. Tuhan, jamah mereka, beri jawaban atas mereka, beri sukacita dan pengharapan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tonton terus segmen-segmen selanjutnya, biar saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom.